Hai sahabat Ananda, kita bertemu lagi. Tahukah Anda bahwa Belanda telah menanam tulip sejak abad ke-17? Hingga saat ini mereka adalah pengekspor umbi tulip terbesar di dunia. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Pada tahun 2020, ada sekitar 27.000 hektar lahan pertanian di Belanda yang digunakan untuk menanam umbi bunga. Lebih dari setengahnya didedikasikan untuk tulip, yang berjumlah sekitar 2 miliar umbi tulip. Dan 90% dari mereka diekspor. Tulip adalah salah satu bunga paling populer di dunia, dikenal dengan warna cerah dan budidaya yang unik. Dalam video ini, saya akan menunjukkan cara menanam, tumbuh, dan memanennya. Memiliki sedikit tantangan untuk Anda. Tahukah Anda mengapa umbi tulip yang sama ditanam 2 kali setahun? Ingat itu, dan Anda akan mendapatkan jawabannya saat menonton. Dan sekarang, mari temukan rahasia di balik keindahan bunga tulip. Proses budidaya tulip dimulai dengan menanam. Tulip termasuk dalam kelompok umbi musim gugur. Artinya umbi akan ditanam pada musim gugur selama bulan Oktober dan November. Bunganya mekar di awal musim semi dari Januari hingga April. Umbi ditanam sedalam sekitar 15 cm untuk melindunginya dari embun beku, lebar 10 hingga 20 cm. Tapi dari mana asal umbi ini? Peternakan besar biasanya menyiapkan umbinya sendiri, dan kita akan mempelajarinya nanti di video ini. Umbi ditanam di jaring agar lebih mudah dikeluarkan dari tanah nanti. Jangan khawatir jika Anda tidak bisa membayangkannya, kita akan melihatnya dengan jelas saat musim panen nanti. Untuk saat ini, mari luangkan waktu sejenak untuk menyaksikan proses yang memuaskan. Setelah tulip bertunas, mereka dipantau dengan cermat untuk virus atau penyakit. Setiap tanaman yang salah segera dibuang untuk memberi ruang bagi yang baik. Setelah 4 bulan, tulip mekar penuh dan menarik wisatawan dari seluruh dunia. Namun, tulip ini tidak ditanam terutama untuk pariwisata. Mereka dijual sebagai umbi atau digunakan untuk membudidayakan yang baru. Untuk memastikan energi masuk ke umbi dan bukan ke bunga, tulip diatapi dengan memotong kepalanya. Ini dilakukan dengan mesin untuk mencegah kerusakan daun, tetapi tulip yang lebih kecil harus dikerjakan dengan tangan. Bunga potong dibiarkan di tanah sebagai sejenis pupuk. Anda telah menemukan topping, perawatan, dan penanaman. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana mereka ditanam di rumah kaca. Tapi untuk saat ini, saatnya panen. Ini biasanya terjadi antara pertengahan Juni dan akhir Juli. Umbi tulip sekarang sudah matang dan cukup besar.
Mereka juga menghasilkan banyak umbi kecil baru di sekitarnya. Anda dapat melihat betapa mudahnya mereka dikeluarkan dari tanah dengan jaring. Selanjutnya, umbi dibawa ke pabrik pengolahan. Mereka dicuci dan dikeringkan selama 24 jam. Di sini, umbi kecil dipisahkan dari umbi induknya. Yang kecil digunakan untuk penanaman kembali, sedangkan yang besar diproses lebih lanjut oleh mesin. Mereka dinilai menjadi 3 jenis. Sebagian umbi dikirim ke departemen penjualan, di mana umbi dijual sebagai umbi di seluruh dunia. Bagian lain disimpan untuk ditanam lagi pada musim berikutnya, sedangkan bagian ketiga ditanam untuk menjadi bunga penuh. Sekarang kita sampai pada bagian budidaya di rumah kaca. Umbi ditanam terlebih dahulu dalam kondisi dingin. Sebelum dipindahkan ke rumah kaca untuk ditanam, mereka disimpan di ruang pendingin untuk jangka waktu tertentu, biasanya antara 11 hingga 17 minggu, pada suhu 11 derajat Celcius. Tetapi mengapa mereka melalui proses ini? Nah, ini sebenarnya trik untuk membuat umbi berpikir ini musim dingin. Ini mengaktifkan kecambah dan akar baru, membuat mereka berpikir bahwa mereka harus mulai tumbuh lagi begitu musim semi tiba. Ini cukup keren, bukan? Apa pendapat Anda tentang trik ini? Mereka menggunakan lampu LED di sini untuk membantu mereka tumbuh lebih cepat. Setelah menghabiskan beberapa bulan di ruang pendingin, akar dan tulip baru mulai tumbuh dengan lambat. Setelah tulip tumbuh cukup besar, mereka siap untuk meninggalkan penyimpanan dingin. Mereka dipetik, dipotong dan dikemas dengan sistem yang sepenuhnya otomatis. Mari luangkan waktu sejenak untuk menyaksikan proses yang memuaskan. Kita sudah sampai di akhir perjalanan bercocok tanam tulip kita hari ini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Apakah video ini menginspirasi Anda untuk menanam tulip di rumah? Mari berbagi pemikiran Anda di komentar di bawah. Dan jika Anda menikmati video ini, berikan jempol, berlangganan saluran saya, dan tekan bel notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan unggahan. Baiklah, saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Hati-hati, tetap penasaran, dan saya akan melihat Anda di video berikutnya.